Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Algoritma selanjutnya yang menggunakan strategi brute force itu adalah pangkat ya. Bentar, saya belum ganti ini. Oke, pangkat ini ya. Oke, kita lihat pangkat ini sebenarnya masih mirip dengan dua algoritma sebelumnya karena kalau dilihat loopnya cuma satu kan ya, dan dia bergerak dari 1 sampai n gitu. Kita lihat dulu, pertama kita akan memahami algoritma ini ngapain sih gitu ya. Jadi pangkat itu di sini udah ditulis nih. Fungsi ini akan menghitung A pangkat N, di mana A-nya dan N-nya itu adalah input parameter dari fungsi yang bersangkutan gitu ya, fungsi pangkat ini gitu ya. Jadi A-nya itu bilangan real, artinya boleh pecahan ya, boleh koma gitu ya, boleh desimal. Kemudian N-nya itu, pangkatnya itu harus bilangan bulat. Gitu ya. Jadi saya bisa misalnya 2,5 pangkat 3 gitu ya. Atau 2 pangkat 4 itu juga boleh gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya pangkat itu kan sebenarnya dia dikalikan sebanyak pangkat itu ya. Jadi kalau ditanya input size itu ya input size-nya pasti berdasarkan si pangkatnya itu gitu. Banyaknya pangkat karena kita kan udah kebayang tuh. Kalau misalnya ya, yang misalnya ini aja inputnya. Ini kan udah kebayang nih, pasti kita harus mengalihkan si angka 2,0 ini, si variabel A ini pasti akan kita kalikan sebanyak gitu ya. Itu sebanyak apa? Ya pasti sebanyak n-nya gitu. Jadi berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4 kali kan ya. Atau kalau si 4 ini kan tadi direpresentasikannya sebagai n, maka ini akan kita lakukan sebanyak n kali gitu ya. Jadi input size-nya itu tergantung dari besarnya pangkat tadi gitu ya. Jadi n juga sama. Oke. Ini nggak melulu harus n ya. Maksudnya variabel itu kan bisa aja misalnya si n ini saya ganti jadi m atau jadi s atau jadi apapun ya. Jadi kalau ditanya, misalnya ini saya ganti jadi M gitu ya misalnya. Maka ketika ditanya input size-nya ya berarti M gitu. Jangan jangan latah karena sebelumnya M jadi N terus gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya terus ngapain dong algoritmanya gitu ya. Kita lihat. Oke. Jadi pertama kita lihat deklarasinya dia punya 2 variabel tambahan gitu ya selain yang tadi dilempar dari parameternya. Itu dia punya I sama hasil. Nah, I ini kelihatannya buat buat counter ya biasa ya. Ini buat counter ini nih I-nya. Jadi dia bergerak mulai dari 1 sampai N gitu ya. Jadi I-nya bergerak dari 1 sampai N. Kemudian hasil ini buat apa? Hasil itu untuk menampung hasil pangkatnya gitu. Tadi kan katanya kalau misalnya inputnya A, kemudian ininya N, maka dia menghitung A pangkat N kan. Berarti si hasil A pangkat N itu disimpan ke dalam variabel yang namanya hasil. Gitu. Ya. Jadi pertama kali hasilnya disetel 1 gitu. Kenapa disetelnya 1 gitu ya? Karena dia perkalian gitu ya. Jadi jangan disetel 0 pertama kali. Karena kalau misalnya disetel 0, nanti dikalikan berapapun jadi kosong gitu kan ya. Ya, jadi hasil ini di sini disetelnya 1. Ada nggak cara lain? Misalnya setelnya ya udah saya nyetelnya pertama kali A aja gitu. Boleh ya. Boleh. Nanti tinggal disesuaikan aja loopnya. Kalau di sini setelnya pertama kali 1. Nah, kita lihat di sini. Maka ketika pertama kali hasilnya gitu ya, ini kan hasil. Itu kan ada variabel pertama di setel 1. Kemudian saya mulai dari I-nya dari 1 nih gitu. Jadi pertama kali hasilnya sama dengan hasil dikali A. Hasil dikali A. Berarti kan nilainya jadi A gitu kan. Karena 1 dikali A kan A gitu. Nah, kemudian loopnya jadi 2 kan ya I-nya ya. Nah, ketika iterasi kedua, saya akan mengalihkan hasil dikali hasil lagi gitu. Hasil dikali A lagi. Jadi hasil dikali A, hasilnya kan sekarang A ya. Kemudian dikalikan lagi dengan A, maka saya simpan lagi di dalam hasil. Berarti kan jadi A kuadrat gitu. Ya. Kalau misalnya loopnya masih gitu ya, iterasinya masih, berarti A pangkat 3. Karena ini dikali A lagi. Nanti dikali A lagi gitu ya. Jadi entah berapa banyak sampai N sedemikian rupa sehingga nanti ini terakhirnya isi hasilnya adalah A pangkat N gitu ya. N-nya bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 10 gitu ya. Tergantung gitu ya, tergantung input gitu ya. Nah, kemudian saya akan mengembalikan si hasilnya itu gitu.
yang merupakan A pangkat N tadi gitu ya. Jadi udah kayak gitu aja algoritmanya ya. Berarti tadi sudah ketahuan ya input size-nya adalah sebesar pangkatnya. Kemudian basic operation-nya yang mana nih? Ya, basic operation-nya kan tadi apakah ini perbandingan lagi seperti sebelumnya? Enggak kan ya, enggak ada perbandingan. Karena saya hanya melakukan operasi perkalian terhadap nilai A sebanyak N kali gitu. Ya, jadi basic operation-nya itu adalah ini perkalian gitu ya. Multiplication. Makanya biasanya bukan CN gitu disebutnya, tapi MN, multiplication dari berapa kali sih multiplication-nya dikerjakan di dalam algoritma ini. Ya, berarti kita bisa, nah seperti biasa, contoh aja yang di for, I-nya start dari 1, ya ini kan I-nya dari 1 sampai mana? Sampai N gitu. Berapa kali perkaliannya dilakukan pada setiap iterasi? Iterasi 1 sekali ngaliin. Pada saat iterasi kedua, sekali lagi. Iterasi ketiga, sekali terus. Sampai iterasi ke N juga tetap 1 kali. Gitu. Maka ininya 1. Nah, ini rumus yang paling sederhana ya. Jadi berarti seperti biasa, uppernya adalah N. Dikurangi lower, yang bagian bawahnya. Kemudian ditambah 1. Hilangnya ini ya. Jadi ini sama dengan N gitu. Nah, ini udah jelas nih. Kalau N itu, ya pasti kelas efisiensinya ada linier. Dan kita bisa tulis bahwa ini adalah elemen dari big theta N. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami.